Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin sedikit review tentang materi hari Rabu ya. Jadi di materi Rabu kemarin kita sempat belajar tentang bagaimana memberi noise kalau nggak salah dan memperbaiki noise-nya. Jadi mungkin materinya ada yang belum tersampaikan. Ini model noise-nya ada yang seperti ini. Intinya adalah ada fungsi noise yang di sini disimbolkan dengan N. Kemudian di sini ada semacam kernel mask, atau ada juga yang menyebut structural element pada saat nanti kita belajar morfologi. Kita punya model pemberian noise seperti ini, sehingga untuk mendapatkan image aslinya kita melakukan operasi seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah alurnya. Kemudian ini ada beberapa model noise. Ada noise spasial, ada noise frekuensi basisnya. Jadi kalau noise di domain spasial berarti noise itu kita tambahkan, atau noise itu membuat intensitas setiap pixel berubah. Sementara kalau noise di domain frekuensi berarti ada representasi frekuensi tambahan yang membuat image kita jadi turun kualitasnya. Ini ada beberapa contoh, ada white noise. Dia disebabkan oleh sebuah fungsi noise Gaussian. Fungsi Gaussian itu adalah fungsi normal, ada nilai rata-rata dan standar deviasi. Simbol sigma ini standar deviasi. Jadi standar deviasi itu menentukan lebar dari kurva normal ini. Kemudian ini dampak dari pemberian white noise mengikuti fungsi Gaussian, dan bisa kita lihat histogramnya seperti ini. Ini dengan fungsi yang lain, relay. Ini fungsinya seperti ini. Nanti dia akan punya style atau cara untuk memberikan noise-nya adalah ketika nilai Z. Z itu nilai intensitas dari citra yang asli. Kisarannya antara 0 sampai 255. Lalu kalau nilai Z atau nilai intensitas itu kurang dari A, dia nggak berubah, dia jadi 0. Tapi kalau dia lebih besar dari sama dengan A, maka dia berubah fungsinya jadi B, mengikuti kurva normal ini. Jadi yang di sini 0, yang di sini 0. Yang muncul cuma yang di sini. Ini fungsi yang lain, fungsi gamma. Ini cara mengubahnya seperti ini. Kemudian ada impulse atau bipolar, salt and pepper. Setiap pixel kita pilih secara random, lalu kita ubah nilai intensitas di pixel itu menjadi maksimal atau minimal. Nah, seperti ini dampaknya. Atau ada juga noise periodik seperti ini.
Kemudian bagaimana mengubah atau mengembalikan image yang ada noise-nya secara spasial. Yang pertama ada pendekatan aritmatik dengan filter rata-rata. Jadi filter rata-rata itu merata-rata nilai intensitas yang ada di daerah yang di-cover oleh mask ini atau kernel. Kemudian di pixel tengahnya diubah sesuai dengan nilai rata-ratanya. Nah, operasi yang dilakukan sama seperti operasi filter atau konvolusi yang di pekan kemarin kita pelajari. Jadi, ini matrik masknya, dia menutupi sebagian daerah dari citra yang ada noise-nya, kemudian pixel atau elemen matrik mask dan elemen matriks yang sedang ditutupi oleh mask itu dioperasikan, kemudian dirata-rata. Ada yang rata-ratanya seperti ini, seimbang, ada yang ada bobotnya. Nah, nanti hasil rata-ratanya itu dipakai untuk mengganti titik tengahnya. Setelah pixel di titik tengah ini diganti, masknya kita geser lagi. Sampai seluruh citra pernah dikunjungi oleh mask ini. Selain rata-rata, ada juga yang punya fungsi geometrik seperti ini. Jadi, kalau ada simbol pi seperti ini, kalau sigma itu kan penjumlahannya. Setiap elemen ini dijumlahkan, kalau yang ini dikalikan. Nah, yang rata-rata ini penjumlahan. Jadi hasil operasi konvolusi atau filter antara matriks kernel dengan matriks citra yang kebetulan tertutupi oleh kernel itu dijumlahkan lalu dibagi dengan ukuran dari matriks kernel. Ada yang tidak dibobot, ada yang dengan bobot. Kalau ini setiap operasi, hasil operasi itu dikalikan. Hasil kali dari semua elemen itu dipangkat 1/m kali n. Kalau harmonik seperti ini. Ini contohnya. Jadi ini image aslinya seperti ini, kemudian ditambah noise dengan fungsi Gaussian. Kemudian ini yang sudah diberi noise Gaussian. Assalamualaikum Pak Arya dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah diberi fungsi Gaussian, kemudian ini yang diberikan filter aritmatik. Kemudian ada juga yang basisnya statistik. Jadi untuk setiap matriks kernel dan matriks citra yang kebetulan tertutup oleh kernel atau mask, itu dicari nilai median. Nilai median itu nilai tengah kan ya. Kalau di sorting, dia nilai tengahnya di posisi tengah itu angkanya berapa. Angka itu yang dipakai untuk mengganti elemen matriks yang ada di tengah. Begitu juga dengan max. Setelah operasi konvolusi atau filter, antara matriks masking dengan matriks citra yang kebetulan ditutup masking, itu hasilnya berapa, kita lihat yang paling besar yang mana. Nah, yang paling besar itu yang dipakai untuk mengganti nilai yang di tengah. Begitu juga dengan minimum. Ini contoh untuk perbaikan image yang sudah diberikan noise salt and pepper, diberikan filter median. Jadi setiap bagian dari image yang ada noise-nya, kita operasikan konvolusi,
Kemudian hasil dari konvolusi itu kita lihat nilai tengahnya atau nilai mediannya. Nilai median itu yang dipakai untuk mengganti yang titik tengah. Ini dengan filter max, ini dengan filter min. Kalau maksimum berarti yang muncul yang lebih terang, lebih banyak yang terang. Kalau minimum lebih banyak yang gelap. Saya pikir saya perlu kembali dulu ke pertemuan sebelumnya yang ada dekonvolusi, ada konvolusinya. Jadi nah, ini kira-kira sudah ada yang ketemu nggak? Operasinya seperti apa ini? Di sini kan ada matriks masking atau kernel. Dia loopingnya dari S, T, sementara yang di sini minus S, minus T. Nah, ini sebenarnya kalau ditelusuri, S itu kan bergerak dari min 1 sampai 1. Jadi S itu bergerak dari min 1 sampai 1 yang di arah vertikal. Sementara yang arah horizontal minus 2 sampai 2. Jadi dia bergerak dari sini ke sini. Nanti tergantung, loopingnya di dalam dulu ya kalau for. Berarti dia ke sini dulu, baru masuk ke sini, baru ke sini. Jadi jalannya per baris. Tapi kalau kita lihat di sini, IJ itu sebagai awal dari titik acuan. Intinya IJ itu menjadi titik acuan. Nah, IJ ini ditambah dengan nilai S dan T yang mulai looping dari minus 1 dan minus 2 masing-masing ya. Jadi S mulai dari minus 1, T mulai dari minus 2. Nah, I minus 1 itu adanya di sini. PI minus 1. J ditambah T yang minus 2 itu adanya di sini. J minus 2. Nah, kalau kita lihat, matriks M itu mulai bergeraknya dari pojok kiri atas. Yang P itu juga mulainya dari pojok kiri atas. Ya. I min S dengan S-nya min 1, berarti dia ada di sini. Dan J minus T. T-nya min 2, jadi ada di sini. Jadi sebenarnya itu adalah elemen-elemen matriks yang posisinya saling tumpang tindih. Jadi nilai dari elemen matriks ini ditambah dengan nilai elemen ini, itu dikali,
Ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Elemen-elemen matriks yang saling bersesuaian. Itu diapakan? Dikalikan. Hasil kalinya di jumlah. Ada simbol sigma. Jadi sepanjang baris ini, elemen pertama dengan pertama dikali, ditambah elemen kedua dengan kedua, dikali, ditambah elemen ketiga dengan ketiga, ditambah elemen keempat dikali elemen keempat, ditambah kelima dikali kelima, ditambah baris kedua juga gitu. Dan ini, kalau kita runut, nanti dia mulainya juga dari sini. Hanya dibalik aja tanda minusnya nih. Minus-minus jadi plus. M minus S jadi M1. T minus 2 minus-minus juga jadi 1, 2. Nah, 1, 2 ada di sini. Lalu P ditambah S. P dikurangi S. P ditambah S yang S-nya min 1 berarti PI min 1. Di sini. Kemudian J yang ada di sini ditambah T, tapi T-nya min 2. Nah, T-nya min 2 itu nanti bergeraknya di sini. Akhirnya, yang ini pojok kanan bawah dikali dengan pojok kiri atas. Jadi, untuk filter, kita pakai perkalian yang elemen-elemennya bersesuaian. Sementara, yang konvolusi, kita pakai yang bertolak belakang. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau kita berhadapan dengan operasi seperti ini, median. Tapi kalau filter berarti perkaliannya dengan elemen matriks yang bersesuaian. Misalnya titik 00 dengan 00, 01 dengan 01 dikalikan. Kalau ini dijumlah. Kalau yang ini, nanti 00-nya kernel dengan 00-nya image yang kebetulan tertutup kernel dikali. Kemudian dikalikan lagi dengan elemen 01 matriks kernel dan 01 yang kebetulan di bawah 01-nya kernel. Jadi dikali terus. Hasilnya seperti ini. Nah, itu filter. Kalau konvolusi mengikuti formula yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau Pak. Ya. Silakan. Nggak ada? Lanjut dulu, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Dan jelasnya. Kemudian ini yang adaptif, yang mempertimbangkan kondisi tetangganya, ada lokal. Jadi perbaikannya melihat kondisi lokal di situ. Jadi mungkin kemarin saya sempat menunjukkan kita bisa memberikan filter. Nah, seperti ini salt and pepper. Jadi kita bisa lihat bahwa pixel-pixel yang ada di dalam image ini secara random dipilih, kemudian dari yang dipilih itu kita berikan lagi secara random nilai pengganti, apakah jadi
putih atau jadi hitam, atau intensitasnya maksimal atau minimal. Jadi ada daerah-daerah seperti ini yang secara lokal dia nggak ada perubahan. Tapi kalau kita bergerak ke sini, ini banyak perubahannya, banyak noise-nya gitu. Nah, reduksi noise itu dilakukan dengan melihat kondisi sekitar. Kemarin kita sudah melihat, kita sudah belajar kalau kondisi sekitar itu variansnya kecil atau lebih kecil dari varians global, maka tidak dilakukan perubahan di titik situ. Tapi kalau varians di satu daerah ini besar, lebih besar dari varians global, maka dilakukan perubahan di titik itu. Nah, titik yang berubah tentu titik tengah ketika tertutup oleh kernel. Nah, ini yang digunakan di konsep ini, adaptif. Jadi, perubahan kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Tergantung kondisi. Kalau kuadrat ini varians, kalau enggak kuadrat standar deviasi. Kemudian ini basisnya adalah nilai median atau nilai tengah. Kita bagi dua region. Nilai minimum sampai median, nilai maksimum sampai minus, ini level A, ini level B, dan seterusnya. Jadi kita ingin lihat perbandingan daerah di mana pembatasnya adalah nilai median. Apakah ada perubahan nilai parameter statistik di daerah situ. Jadi daerah lokalnya kita bagi dua lagi, bagi antar minimum sampai median dan median sampai maksimum. Ini contohnya, ada citra yang sudah diberi noise Gaussian di filter dengan means, arithmetic means. Kemudian ini perubahan ukuran maskingnya 7x7. Kita kemarin sudah belajar dimensinya selalu ganjil supaya ada titik tengah yang posisinya nanti akan diganti nilai intensitasnya di posisi itu maksudnya. Sementara ini yang adaptif tadi. Kita lihat nilai varians dan standar deviasi di lokal. Nah, saya sepertinya belum share ini. Seingat saya belum ya. Jadi ada fungsi di library SKImage itu yang dimana kita bisa memberi noise pada sebuah citra. Ini contoh noise Gaussian. Jadi fungsi yang diakomodasi di sini ada Gaussian, ada Poisson, ada speckle, dan salt and pepper. Local var ini masih Gaussian juga, tapi dengan nilai variabel statistik yang perlu kita berikan pada saat pemanggilan fungsi ini. Kalau tadi ada relay dan apa tadi saya lupa, itu tidak terakomodasi di sini. Jadi untuk pemberian noise secara spasial di SKImage itu dilakukan dengan fungsi random noise di dalam submodul util. Nah, di dalam submodul util ini ada beberapa opsi fungsi noise yang bisa kita berikan. Yang saya berikan contoh adalah noise Gaussian, karena argumennya cukup. Kita berikan Gaussian, jadi random noise langsung kita berikan Gaussian,
jadinya seperti ini. Karena nilai yang lain default. Seperti ini, ada varian dari fungsi Gaussiannya 0,01, rata-rata dari fungsi Gaussian 0. Gitu. Itu secara otomatis diberikan kalau kita memberikan nilai argumen pertama sebuah string yang isinya Gaussian. Tapi kalau tidak Gaussian, ada argumen-argumen lain yang harus diisi. Tapi kalau kita mau memberi Gaussian, kita bisa mengubah argumen ini, nilainya kita juga bisa mengubah argumen ini, tapi memberi nilai Gaussian aja, itu otomatis fungsi tadi memberikan argumen rata-rata dan variannya seperti ini. Ini contohnya, mungkin nggak terlalu kelihatan di daerah yang lain, kecuali di dekat hidung ini, sekitar hidung ini agak ada bintik-bintik kalau dibanding dengan yang ini ya. Kemudian agak kasar ya. Iya. Nah, nanti bisa dipakai juga buat latihan seandainya argumen yang diberikan bukan Gaussian. Ini skripnya nggak saya tuliskan karena cukup memanggil fungsi random noise di dalam kurung diisi Gaussian. Tapi kalau mau coba yang lain, ya argumen-argumennya harus disesuaikan. Nah, untuk menghilangkan noise, ini saya coba dengan rata-rata ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana fungsi atau filter rata-rata ini digunakan untuk mengurangi, bukan menghilangkan noise. Jadi kita buat kernel yang ukurannya 3x3. Kemudian kernel itu kita pakai untuk mengubah nilai tengah dari pixel yang kebetulan tercover oleh kernel. Nah, nilai tengah itu diubah dengan nilai rata-rata hasil filtering. Sementara operasi filtering tadi, elemen per elemen yang bersesuaian antara matriks kernel dan matriks image yang kebetulan tercover kernel, itu dijumlah lalu dibagi. Nah, kebetulan ini kernelnya tidak dengan bobot, jadi isinya semua satu. Sehingga kalau dibagi rata-ratanya ya dibagi 9, kalau ini dibagi 25, 5x5. Kemudian ada juga matriks kernel yang juga segi 4, bentuknya square juga, tapi ada perbedaan isinya. Jadi kalau kita coba lihat seperti apa isinya. Nah, ini ada matriks kernel yang kita definisikan melalui fungsi disk dengan argumen 1. Maksudnya dia akan membentuk lingkaran seperti ini dan radiusnya 1. Maksudnya elemen tengah dengan yang terluar itu jaraknya 1 elemen. Kalau kita ubah jadi 3 misalnya, maka seperti ini. Dari tengah ke yang terluar dia lompat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan polanya mendekati lingkaran. Tuh. Ini yang kita pakai untuk memfilter. Jadi matriks ini kita tempelkan di
gambar yang ada noise-nya, kemudian kita operasikan elemen per elemen yang bersesuaian, hasil perkalian setiap elemen kita jumlahnya dibagi dengan banyaknya elemen kernel ini. Kalau ini ada berapa ini? 7 ya. 7 kali 7, 49. Berarti hasilnya dibagi 49. Kalau ini hasilnya dibagi 9. Kira-kira seperti itu bedanya. Jadi dengan denoise atau menghilangkan noise ini bisa menggunakan kernel yang semua isinya satu atau yang semua yang isinya berpola lingkaran seperti ini. Kemudian ini hasilnya A dan C ini adalah hasil yang diberi noise, yang ini. Ini hasil denoise, pengurangan noise terhadap gambar yang awalnya diberi noise. A dan B itu menggunakan kernel square. Kalau square itu matriks berukuran 3x3 yang semuanya berisi 1. Sementara square yang dengan argumen 5 ini adalah kernel berukuran 5x5, semua isinya 1. Nah, kalau kernel square-nya makin besar, ternyata gambarnya makin ngeblur. Titik-titik noise-nya lebih sedikit karena jadi ngeblur. Karena di rata-rata ya. Nah, untuk yang kernelnya berukuran atau berpola lingkaran tadi, karena pemberian kernelnya juga nggak terlalu signifikan ya. Ini yang jari-jarinya 1, ini jari-jarinya 2. Kalau jari-jarinya 2, berarti 5. Oh ya sama, 3x3 dan 5x5. Itu tidak se-ngeblur yang di sini. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Kalau misalnya ini kan isinya 1 semua. Yang ini ada 4 yang 0. Jadi kalau hasil operasi filternya pasti lebih sedikit dibanding yang ini. Yang ini bisa lebih banyak. Jadi dampak dari perata-rataan itu yang di sini lebih signifikan. Karena lebih besar hasilnya ketika di rata-rata ada banyak nilai yang mengecil lah. Tapi kalau di sini ada beberapa nilai yang tidak dilibatkan karena memang ada yang 0 gitu. Nah, di sini terlihatnya di sini. Kalau semakin besar matriks yang isinya semuanya 1, kalau di rata-rata jadi lebih blur dibanding dengan yang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kita pindah sedikit ke domain frekuensi. Tadi enhancement dilakukan di domain spasial.
image yang ada noise-nya, kita perbaiki, kita kurangi noise-nya dengan memodifikasi nilai intensitas pixel per pixel. Sekarang kita berasumsi atau mentreatment image itu seperti sinyal. Jadi ini landasannya dari mengubah image yang tadinya domain spasial fungsi XY, sekarang kita ubah jadi domain frekuensi. Jadi setiap fungsi yang secara periodik berulang dapat diekspresikan sebagai jumlah dari beberapa fungsi sinus kosinus. Jadi cara berulangnya itu periodik. Mau periodiknya mulus seperti sinus kosinus atau enggak beraturan, tapi pada periode tertentu dia berulang. Kemudian konstanta amplitudonya mengikuti deret Fourier. Jadi seperti ini. Sinyal ini itu merupakan gabungan dari sinyal-sinyal di atasnya yang teratur. Kalau sinyal teratur seperti ini, frekuensinya tetap. Amplitudonya tetap sepanjang satu sinyal ini. Begitu juga dengan sinyal yang lain. Frekuensinya tetap. Tapi ini kalau digabung jadi seperti ini. Nah, image itu juga bisa kita ubah dalam domain frekuensi. Mengubahnya dengan transformasi Fourier. Ini formulanya, tapi saya sarankan tidak terlalu jadi beban formula ini, karena intinya adalah ini adalah domain spasial X, ini untuk satu dimensi ya. Kalau dua dimensi ada XY. Itu ditransformasi dengan fungsi ini, kita dapat fungsi frekuensi. FU, U ini frekuensi. Nanti kalau mau dikembalikan, ada fungsi inverse-nya. Kita berikan fungsi inverse ini ke fungsi yang berbasis frekuensi, pada domain frekuensi. Kita ketemu yang domain spasial. Itu tadi yang ini satu dimensi. Ini yang dua dimensi. Harusnya ini ada XY. Saya lupa ini. Ada dua variabel. Polanya mirip, hanya variabelnya aja yang berubah. Kemudian ini untuk yang diskrit. Kalau kontinu itu integral. Kalau diskrit itu sumasi. Ininya masih sama. Kalau diskrit dari titik sekian sampai titik sekian. Dari X0 sampai M-1, kalau M-nya 256 ya 0 sampai 255. Kemudian ini baru kita ketahui setelah kita melakukan ini ya. Ada berapa frekuensi aja, lalu kita kembalikan lagi. Ini kalau kompleksitasnya lihat dari looping. M kuadrat. Kemudian ini untuk amplitudonya. Jadi dari persamaan domain frekuensi ini ada komponen frekuensinya, ada elemen frekuensi, ini adalah elemen frekuensinya. Setiap elemen frekuensi punya frekuensi sendiri. Semacam elemen sinyal.
ada elemen sinyal, masing-masing punya frekuensi sendiri. Kemudian ini ada beberapa parameter yang bisa kita ambil dari hasil transformasi ke domain frekuensi. Ada amplitudo atau magnitudo spektrum, ada sudut fase, definisinya seperti ini, komponen imajiner dibagi komponen real di tangan, kemudian ada spektrum, ini seperti ini, jadi seperti nilai amplitudo lah, jadi amplitudo dari komponen real dan komponen imajiner itu digabung. Kemudian kalau kita punya gambar atau matriks satu dimensi, kemudian nilai intensitasnya punya fungsi seperti ini, dari 0 sampai titik tertentu, itu nilai intensitasnya A. Setelah itu nilai intensitasnya 0, maka transformasinya di domain frekuensi seperti ini. Di titik 0 ini, itu intensitas atau amplitudonya besar. Baru setelah itu mengecil. Tapi tidak 0 seperti ini. Jadi karena dia diasumsikan merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang lain, maka dia punya frekuensi sendiri-sendiri. Nah, di sini yang membedakan frekuensinya adalah sigma. Karena representasi ini sebenarnya tidak periodik seperti ini ya. Karena dia cuma menampilkan satu fungsi normal saja di satu titik tertentu. Selebihnya diasumsikan ya dia berulang. Sehingga yang ditangkap hanya pola-pola ini aja. Nah, ini yang bisa kita ambil adalah nilai sigmanya atau akar dari varians. Kemudian ini contoh lainnya, kalau semakin banyak titik yang nilai intensitasnya A, kalau tadi kan sampai di K. Sampai di K nilai intensitasnya A. Sekarang di 2K, itu nilai intensitasnya A baru 0. Ternyata besarnya seperti ini, amplitudonya semakin tinggi, tapi dia semakin pipih, jadi variansnya makin kecil. Jadi kita bisa bayangkan, ini mungkin mirip seperti kalau yang udah pernah tahu entropi. Jadi ada nilai yang sama, yang lebih besar. Kalau di sini nilai intensitas A-nya 2 kali dari yang sini. Nah, itu cirinya adalah lebih banyak yang seragam. Semakin banyak yang seragam, varians atau sigmanya itu lebih kecil. Sehingga dia lebih pipih. Nah, untuk menggambarkan ini, maka amplitudonya jadi lebih tinggi. Ini ilustrasi bagaimana kita mengcapture data dari domain spasial ke domain frekuensi. Jadi ini domain frekuensi, yang kita ambil adalah amplitudonya saja. Domain waktu ke domain frekuensi. Domain waktu ini berjalan, dia berulang setiap waktu tertentu, tapi
pas domain frekuensi, kita lihat bahwa di frekuensi 5 itu ada amplitudo 1. Kalau seperti ini sinyalnya, sinyal ini ternyata terdiri dari 2 fungsi sinus. Satu fungsi sinus itu frekuensinya 5, yang ini. Satu lagi frekuensinya 10. Yang 10 amplitudenya 2 kali dari yang pertama. Ada ini pengali 2. Sehingga di sini 1, di sini 2. Jadi dia nangkep ada 2 frekuensi. Jadi kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi nanti kalau di domain spasial ke frekuensi, maka domain spasial tadi dilihat perubahan dari satu piksel ke piksel yang lain. Kalau perubahannya signifikan atau drastis, itu melambangkan frekuensi tinggi. Jadi nanti dia bisa di-capture di frekuensi yang sisi kanan. Kalau dia cenderung sama, maka dia ada di frekuensi rendah. Perubahan intensitas satu piksel ke piksel yang lain tidak terlalu banyak. Jadi nanti di-capture di frekuensi yang rendah, seperti ini. Kemudian ini transformasi untuk 2 dimensi. Fungsi sigmanya aja yang jadi 2 kali. Kalau kita konversi ke programming, ya loopingnya jadi 2 kali dibanding yang 1 dimensi tadi. Jadi semuanya juga 2 argumennya. Nah, ini jadi 2 dimensi lah. Kalau tadi kan dari titik 0 sampai ke K itu nilainya A. Kalau di sini nilainya 255, selebihnya 0. Seperti di sini. Anggaplah A ini 255, terus ini batas titik K yang selebihnya 0. Jadi ada kotak putih. Seperti ini, 2 dimensi. Nah, ini kalau ditransformasi ke Fourier, nanti kita dapat pola seperti ini. Kemudian model pemberian noise-nya seperti ini, sehingga ini cara kita untuk mereduksi noise atau memfilter. Karena dia sudah ada di domain frekuensi, nanti kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ada sinyal di frekuensi berapa aja. Lalu kita mau buang yang frekuensinya rendah, sedang, atau tinggi. Biasanya kalau frekuensi rendah itu blur ya, karena dia merepresentasikan perubahan intensitas antar piksel yang tidak signifikan. Sementara kalau frekuensi tinggi itu kontras. Biasanya orang akan memaintain atau menyimpan frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah supaya mendapatkan kontras yang baik, karena kontras itu direpresentasikan oleh frekuensi tinggi. Jadi setelah ada transformasi ke domain frekuensi, kita tinggal milih mau dibuang frekuensi rendah, seberapa rendah, dibuang range tertentu, dari berapa sampai berapa, atau yang tinggi, seberapa tinggi yang mau dibuang gitu. Biasanya sih
istilahnya pass. Entah itu low pass, yang pass itu dilewatkan, low itu yang rendah, berarti kalau low pass berarti frekuensi rendah yang kita simpan, frekuensi tingginya kita buang, atau high pass filter, frekuensi tinggi yang kita simpan, yang rendahnya kita buang, atau band pass. Band pass itu ada range frekuensi tertentu sampai frekuensi tertentu kita lewatkan atau kita simpan, sisanya di luar itu kita buang. Nanti setelah kita dapatkan range frekuensi yang kita inginkan, dikembalikan lagi ke domain spasial. Jadi kira-kira seperti itu pendekatannya. Saya tidak perlu menjelaskan yang ini ya, karena saya juga bingung. Jadi kita pahami saja konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa mempermudah. Kemudian, nah ini, frekuensi berkorelasi dengan kecepatan perubahan tingkat warna, rate of change, sehingga kalau perubahan tingkat warna dari satu piksel ke piksel yang lain itu cepat, itu representasi dari frekuensi tinggi, atau sebaliknya, kondisi itu direpresentasikan sebagai frekuensi tinggi. Sebaliknya, itu sebagai frekuensi rendah. Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat perubahan tingkat warna atau intensitas. Di kondisi itu biasanya ada batas objek atau detil. Itu sebabnya sering kita lakukan high pass filter. Filter yang kita gunakan untuk menyimpan frekuensi tinggi. Kemudian frekuensi terendah itu digambarkan di titik tengah. Ini contohnya, kalau nilai U dan V atau frekuensinya ada di nilai ini, itu kita buang atau kita nolkan. Di luar itu kita buat 1. Ini gambar aslinya, ini yang setelah difilter. Kontrasnya lebih kelihatan. Tapi ini setelah di domain spasial ya, proses di domain frekuensinya nggak kelihatan. Kemudian ini simbol atau ilustrasi lah yang bisa kita pakai untuk menunjukkan low pass filter. Filter yang melewatkan frekuensi rendah. Jadi frekuensi-frekuensi yang rendah, yang posisinya di tengah tadi, itu kita buat 1, yang lain 0. Nah, yang dibuat 1 itu apakah seperti ini, ada gradasinya? Atau ini yang kebalik ya. Jadi seperti kon, yang di titik tengah kita 0 kan, selebihnya kita buat 1. Terus ini ada gradasinya. Atau yang seperti ini, disebut sebagai cut off. Jadi yang titik tengah itu, atau frekuensi rendah, kita buat 1, selebihnya langsung drop. Jadi 0. Ini ideal, jadi nggak ada gradasinya. Ini contohnya. Semakin besar ini jarak D0. Jadi ini aslinya, terus kita filter, ini kita ambil yang rendah, terus rendahnya agak banyak, agak banyak, agak banyak, agak banyak. Jadi semakin ke sini, itu, D0-nya semakin bergeser ke kanan.
kita lihat kalau D0-nya dekat ke kiri, dekat ke titik 0, itu berarti yang terambil hanya frekuensi-frekuensi rendah dan wujudnya jadi seperti ini ketika kita kembalikan ke domain spasial. Tapi kalau D0-nya semakin ke kanan, berarti dia semakin mengandung frekuensi yang tinggi. Semakin banyak frekuensi yang tinggi, semakin banyak lagi, semakin banyak lagi. Nah, frekuensi yang tinggi itu ternyata yang membuat gambar ini jadi lebih jelas kalau dibandingkan dengan yang pertama. Ini kalau kita gambarkan dalam domain frekuensi ya. Ini kalau di titik D0 tadi, yang muncul cuman yang ini. Kemudian semakin besar D-nya, semakin nyebar. Ada frekuensi-frekuensi di tempat lain. Ini frekuensi rendah, lalu frekuensi-frekuensi tingginya muncul di tempat lain. Kemudian ini yang tidak ideal, maksudnya ada gradasi, tidak tiba-tiba langsung 0, tapi model gradasinya bisa kita ubah dengan mengubah nilai N, yang akhirnya mengubah nilai D0 tadi, batasnya. Batasnya bisa ke sini, meskipun tidak utuh ya. Kalau tadi kan maksimal. D0-nya di sini, ya ke atasnya terus 1. Kalau D0-nya kita geser, ke atasnya 1. Tapi di sini ada yang tidak penuh. Nah, sama seperti yang tadi, semakin ke bawah, semakin banyak komponen frekuensi tinggi yang disimpan, sehingga semakin jelas kalau dibanding dengan yang ini. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang ini, itu karena cut off-nya tadi ya. Dia langsung hilang jadi 0. Tapi kalau ada gradasinya, ada komponen frekuensi tinggi yang terbawa meskipun tidak satu. Nah, di sini. Ini ada komponen frekuensi tinggi yang terikutkan, tapi besarnya tidak full. Dampaknya ada di sini. Meskipun blur tidak separah yang tadi. Kemudian ini representasinya kalau kita gambar di domain frekuensi. Ini menggambarkan satu frekuensi, ini ada 2, 3, 4. Jadi naik turun. Jadi ini mirip seperti, sebentar, kita kembali ke belakang, mirip dengan inilah. Kalau cuma satu frekuensi, ada satu titik. Nanti kalau frekuensinya nambah kayak bulatan-bulatan tadi. Nah, ini. Gitu. Masih low pass dengan fungsi yang berbeda. Ini Gaussian. Sama seperti tadi. Kemudian penajaman. Ini kebalikan. Kalau smooth itu kontrasnya dikurangi, tapi kalau penajaman kontrasnya diperbesar. Konsepnya kebalikan dari low pass. High pass itu 1 dikurangi low pass. Ini HP ini high pass, LP ini low pass. Jadi kebalik, yang intensitasnya maksimal itu di luar dari titik pusat. Ini seperti ini contohnya. Semakin ke D, semakin D-nya lebih
semakin D-nya ke kanan, maka semakin sedikit frekuensi tingginya yang dilibatkan. Tapi semakin tajam karena semakin sedikit frekuensi rendah yang terlibat di situ. Jadi kalau di sini D0-nya, maka yang bagian ini masih ada. Tapi semakin ke kanan, yang tersisa adalah frekuensi-frekuensi tinggi. Dampaknya seperti ini. Jadi lebih tajam. Ini kalau yang tidak drastis perubahannya, semakin ke kanan, maka semakin tajam juga gambarnya, karena elemen frekuensi rendah semakin sedikit. Ini yang Gaussian. Ini representasinya. Ini semakin banyak yang, maksudnya banyak frekuensi yang terambil, karena dia dari sini ya. Jadi frekuensi ini masih ada, ini masih ada, ini masih ada. Tapi kalau yang titik ini kita geser ke kanan, maka yang tersisa ya yang di kanan ini, semakin sedikit komponen frekuensinya. Jadi seperti itu gambarannya. Sebelum saya ilustrasikan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jadi kalau filternya dilakukan pada domain spasial, intensitas pixel per pixel yang kita modifikasi, tapi kalau sudah pindah ke domain frekuensi, maka kita buang frekuensi tertentu, apakah frekuensi rendah atau frekuensi tinggi atau di antaranya. Baru nanti kita kembalikan lagi ke domain spasial. Kemudian saya mau coba beri contoh di jadi seperti ini. Di sini saya memfilter dengan fungsi. Jadi semakin yang paling bagus sebenarnya yang ini ya. Maksudnya batas atau teksturnya itu lebih terlihat di yang tengah ini. Nah, di sini sebenarnya saya ambil sigma 5 ke atas. Jadi ini ada simbol 05 ini maksudnya yang saya ambil adalah sigma 0 sampai sigma 5. Ini bukan frekuensi ya. Sementara frekuensi itu berkebalikan dengan sigma. Semakin besar sigma, semakin kecil frekuensi. Semakin kecil sigma, semakin besar frekuensi. Nah, yang saya ambil ini 0 sampai 5 atau frekuensi yang paling besar yang ada sampai
frekuensi yang kalau dikonversi sigmanya itu 5. Itu yang tersimpan. Nah, ini kebalikannya. Yang ini 5-10. Maksudnya frekuensi yang kalau dikonversi sigma itu 5 sama frekuensi yang kalau dikonversi sigma itu 10. Berarti kan semakin rendah frekuensinya karena sigmanya semakin tinggi. Sementara yang ini 10, sigmanya 10 ke atas. Berarti frekuensinya semakin rendah. Nah, saya melakukan transformasi ini itu dengan fungsi adanya di filter, lalu ada ini. Difference of Gaussian ini adalah band pass filter. Band pass filter maksudnya filter yang dipakai untuk melewatkan, mempassing frekuensi pada rentang tertentu atau band tertentu. Jadi ada batas bawah, batas atas. Nah, batas bawah atasnya itu direpresentasikan sebagai sigma. Low sigma itu sebenarnya adalah high frekuensi. High sigma itu adalah low frekuensi. Seperti di ini. Jadi semakin kecil sigma itu kan di sini ya ini. Jadi pas di titik tengah antara amplitudo puncak ini, itu ada sigma. Semakin besar sigma, sinyalnya semakin lebar bentuk fungsi normalnya, dan itu menunjukkan frekuensinya rendah. Yang di sini, sigma itu semakin kecil. Dilihat dari fungsinya yang semakin pipih. Ini menunjukkan frekuensi tinggi. Jadi kalau sigmanya kecil, frekuensinya tinggi. Sigmanya besar, frekuensinya rendah. Nah, ini di setup dengan memberikan nilai sigma di sini. Makanya kalau sigmanya dari 0 sampai 5, itu adalah frekuensi yang paling tinggi yang ada di gambar itu, sampai frekuensi yang kalau dikonversi ke sigma menjadi 5. Di gambar yang tengah ini, 0,5. Gitu. Saya belum sempat masukkan ke diktat, tapi penjelasannya seperti itu. Nah, di sini tidak dijelaskan proses perubahan domain spasial ke domain frekuensi ya. Karena transformasi Fourier itu yang saya tahu di sini sudah dibuang lah. Jadi fungsi transformasi Fourier di library SK-Image ini sudah nggak ada. Dan dia dipindah ke library SkyP.
Sehingga kita kalau mau menggambar yang seperti ini, lalu jadi seperti ini, itu kita menggunakan fungsi lain, ya Skype ini. Nah, di sini. Jadi untuk fungsi filter bandpass di balik ini itu sudah ada transformasi ke domain frekuensi, lalu kita filter frekuensi di range tertentu, lalu kita kembalikan lagi. Hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlihat lagi tahapan seperti di sini. Kita transformasi dulu spasial ke frekuensi, kita filter, lalu kita kembalikan. Karena fungsi transformasi Fourier itu bisa digunakan untuk banyak kasus, sehingga khusus untuk pengolahan citra itu fungsinya tidak dibuatkan khusus transformasi Fourier. Jadi kita komunitas ini memindahkan fungsi transformasi Fourier itu secara eksplisit ke library yang lain. Library SKImage tidak ada fungsi transformasi ke domain frekuensi atau sebaliknya. Itu sudah dikemas di dalam fungsi ini, fungsi bandpass filter ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi perbaikan citra atau pengurangan noise itu bisa dilakukan secara spasial atau frekuensi. Kalau domain spasial berarti kita operasikan seperti filter sih, tapi menggunakan bantuan matriks kernel yang kita swap atau kita geser ke seluruh citra yang kita miliki, kemudian perbaikannya di posisi tengah. Perbaikannya bisa dengan menggunakan pendekatan rata-rata, dengan penggunaan parameter statistik, geometrik, harmonik, tadi ada fungsinya. Sementara di domain spasial, domain frekuensi, kita transformasi dulu ke domain frekuensi, lalu kita ambil frekuensi tertentu yang kita inginkan. Yang saya lihat di sini, di library ini, adanya fungsi Gaussian, sementara filter-filter lain ini dipakai untuk mengambil fitur atau deteksi tepi. Sehingga yang banyak dipakai ini adalah fungsi Gaussian. Karena sebenarnya nggak terlalu signifikan juga antara Gaussian, Butterworth, sama apa tadi, saya lupa. Kemudian ini saya juga baru ketemu, ini terlihat ya perubahan slide saya. Ini contoh dari filter pre-width vertikal. Jadi komponen vertikal yang terambil. Ini dipakai untuk filter tekstur, mengambil fitur tekstur. Bisa juga untuk mengambil tepi, batas-batas objeknya. Pre-width itu ada di sini. Nah ini, pre-width vertikal, pre-width horizontal. Ini contoh filter, tapi bukan untuk mengurangi noise. Seperti itu. Kemudian saya terpikir
dari pertanyaan, kalau nggak salah Dawam kemarin ya, yang bertanya tentang bagaimana membuat sistem tahu objek yang sedang diamati gitu. Saya menyimpan dataset Flavia. Ini dataset daun yang sudah bersih. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk objek-objek seperti ini, kita bisa ambil fitur bentuk setelah kita buat gambar tadi jadi biner. Biner di sini 01 ya. Ini juga, sorry. Ini belum biner sih. Karena di warna hijau ini ada gradasinya. Yang dimaksud biner adalah kalau nggak 0 ya 1. Nah, ini contohnya. Kalau kemarin Dawam nanya soal objek dari atau kelas objek lah dari image yang sedang diamati. Jadi di kolom terakhir dari data biasanya kita buat dataset itu dalam bentuk tabular. Ini adalah atribut-atributnya. Terakhir itu ada kolom kelas. Nah, di kolom kelas inilah kita isi yang diameternya kemarin apa? Kalau ukuran diameternya ini misalnya ekuivalen diameter itu 20 cm misalnya. Oh, di sini melon. Tapi kalau ekuivalennya 2 cm, oh anggur. Kayak gitulah. Jadi kita kasih tahu. Nah, bagaimana membuat sistem lalu belajar kalau atributnya sekian, itu melon. Kalau sekian, anggur. Nah, itu ada di machine learning. Tapi di sini kita akan siapkan dataset yang nanti akan di-training di machine learning. Nah, target mata kuliah ini adalah semaksimal mungkin kita bisa membuat dataset seperti itu yang nanti siap untuk di-training. Jadi saya lalu kepikiran ini ada dataset, ada gambar, sekian banyak gambar. Ukurannya aja tadi di sini 921 mega. Hampir 1 giga. Kemudian di sini ada banyak sekali pendekatan untuk membuat gambar biner. Konsepnya adalah kita cari nilai batas yang kita pakai untuk menentukan mana piksel-piksel yang kita beri hitam, mana piksel-piksel yang kita beri putih. Intinya itu. Istilahnya adalah threshold. Batas itu nanti yang akan memisahkan mana piksel hitam, mana piksel putih. Nah, di sini ada banyak sekali threshold itu. Threshold. Yang tadi saya coba Otsu.
Ini threshold Otsu. Threshold Otsu itu menghasilkan gambar biner seperti ini. Bisa juga dengan threshold lain, gambar binernya berbeda. Nah, perbedaan hasil biner ini bisa mempengaruhi parameter ini, area, centroid, equivalent diameter, dan seterusnya. Ini respon saya terhadap pertanyaan Dawam. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan pas kita nanti diskusi hari Jumat ya. Jadi kira-kira pekerjaan setiap orang itu akan seperti ini. Maaf Pak, mau tanya. Berarti untuk yang tugas kelompok ini berarti harus menghasilkan dataset berarti ya? Memang untuk yang Bapak terangkan kan berarti kan ini dataset yang nantinya akan otomatis terekspor ke Excel berarti ya? Iya. Berarti dari situ kita untuk bisa mengetahui dari apa aja sih, ini kan yang Bapak contohnya yang area, box area itu kan berarti untuk kontur areanya, berarti pengukurannya itu sekian, dan untuk kelasnya itu berarti seandainya nama buah atau nama daunnya begitu ya Pak? Ini untuk thresholding ini kan berarti kan seperti yang di OpenCV kan ada itu Pak? Iya. Nah itu kalau thresholdingnya OpenCV sama Ski Image ini perbedaannya di mana Pak? Nah, kalau pendekatannya computer vision itu kira-kira seperti ini ya. Kelihatan kan? Iya kelihatan Pak. Nah, ini pendekatannya si computer vision OpenCV dari gambar aslinya ini. Nah, jadi bisa saja nanti ada kelompok yang mengerjakan tugas dengan pendekatan computer vision, ada yang mengerjakan dengan thresholding. Tapi thresholding itu akan sulit sekali kita gunakan untuk membuat biner dari gambar seperti ini. Nah, ini saya beri ilustrasi kenapa yang thresholding itu saya treatment ke gambar yang udah jelas batasnya, tinggal objeknya aja. Iya, soalnya kalau seandainya batasnya belum jelas itu ada yang sebagian bisa dan sebagian tidak sih. Betul. Itu sebabnya tidak semua kelompok hasil akhir nanti dataset seperti ini. Jadi bisa aja satu kelompok itu mengupas atau mengulik pendekatan segmentasi ala computer vision seperti ini. Ini fungsinya grab cut di computer vision ada. Nah, dia bahas prosesnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, kayak gini. Apakah kita harus mengkonversi dulu gambar ini ke bentuk grayscale atau apa adanya RGB, kita bisa segmentasi, itu tergantung topiknya. Jadi yang pertama saya share di sini adalah fitur dari bentuk untuk gambar-gambar yang sudah jelas batasnya seperti ini. Atau juga nanti setiap orang akan bahas metodenya, apa sih yang dilakukan, nanti jadinya seperti apa. Belum jadi dataset. Nah, ini kalau mau dijadikan dataset, maka kita perlu tambahan pekerjaan lagi. Jadi ini kita buang semua secara manual. Kemudian
hanya gambar yang kita anggap paling bagus bentuknya, paling representatif untuk gambar itu yang kita simpan. Meskipun kalau untuk gambar yang banyak agak sulit ya, karena ada banyak proses manual yang kita lakukan di situ. Tapi kalau untuk bisa nantinya dipakai untuk pengujian-pengujian yang lain, yang nggak masalah juga. Jadi tidak semua kelompok targetnya adalah memperoleh dataset yang ada kelasnya tadi. Karena bisa jadi kita belum bisa memisahkan secara utuh object of interest dan background-nya. Iya, saya sih nyoba pakai GrabCAD itu Pak. Itu kalau untuk yang gambar simple sih itu langsung bisa sih. Yeah. Cuman kalau untuk yang gambar bunga yang detail, mungkin belakang gambar-gambar daun bertumpuk, itu hasilnya itu masih ada yang ikut soalnya. Jadi nggak apa-apa, ada kelompok yang bahasannya tidak mencapai target dataset. Baik Pak, begitu. Jadi nanti Jumat kita mulai bahas datanya sejauh ini seperti ini. Ada juga satu data sorry. Ini ada publikasi juga, publikasi dataset, tapi anggrek Thailand, di Thailand Utara gitu. Nah, ini saya sampaikan karena sebelumnya saya sempat menguji mahasiswa yang tesisnya itu, mungkin saya sudah pernah cerita, mengelompokkan penyakit daun teh. Nah, dia bilang daun tehnya itu dipoto sendiri. Ada 2 jenis penyakit yang diwakili oleh sekian gambar lah gitu. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini, tentu pekerjaan kita banyak yang mensitir. Dengan disitir orang berarti kita bisa lihat pengaruh dari apa yang kita lakukan sekarang. Kalau pengaruhnya nggak ada, ya orang menganggap pekerjaan kita biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau misal nanti ada yang bisa punya objek penelitian yang spesifik yang belum pernah digunakan orang, ya seperti contoh tadi, penyakit daun teh misalnya, maka sebaiknya diusahakan untuk melakukan publikasi supaya ya minimal adik kelas kalian punya bahan untuk bertarung lah. Mau diapakan lagi nih data gitu. Nah, ini saya sampaikan di sini untuk jadi ilustrasi. Siapa tahu nanti ada yang punya, yang bisa memperoleh data seperti itu. Kemudian saya akan coba ngambil, tapi intinya kelompok yang tugas ini udah jelas kan siapa-siapa aja anggotanya? Iya, sudah jelas Pak. Nanti kita diskusikan. Ada berapa kelompok? 4, Pak. Ada 4. Oke, ada 4. Minimal ini ada 2 opsi ya. Jadi opsi yang bentuk ini, fitur bentuk, dikombinasikan dengan berbagai threshold. Ini ada banyak sekali thresholdnya. Jadi yang threshold ini akan lebih efektif dipakai untuk gambar-gambar seperti ini. Udah jelas object of interest, udah jelas background-nya. Nanti kalau yang belum jelas, kita gunakan pendekatan seperti GrabCAD, pendekatan si computer vision.
Nah, yang lain mungkin akan pakai fitur-fitur yang lain yang nanti akan saya jelaskan di mulai Jumat besok ya. Jadi mungkin ada 2 kelompok yang sekarang ini belum bisa dibilang belum kebagian lah, karena udah ada yang mengkapling ini, entah siapa kelompoknya, udah ada yang mengkapling yang ini, entah siapa kelompoknya. Nah, nanti mulai Jumat besok saya berikan ilustrasi secara global bagaimana mengambil fitur-fitur lain yang bisa dipakai untuk tugas ini. Sekalian juga bahas setiap kelompok atau setiap anggota kelompok nanti akan mengerjakan seperti apa. Nanti pekan berikutnya mungkin kita akan lebih banyak diskusi teknis ya. Karena Baik, Pak. secara teoritis akan saya percepat, akan saya geser ke depan supaya nggak terlalu lama bingungnya nanti. Kalau kelompok saya sih itu rencana ya mau yang ini sih Pak, yang segmentasi ini sih, yang GrabCut sih. Jadi OpenCV mungkin ada beberapa pendekatan segmentasi, itu bisa dibagi aja per anggota kelompok. Seperti yang edge detection sama yang thresholding gitu apa? Ya, bisa juga. Kalau edge detection kan kita ngambil tepi-tepinya kan. Iya. Nah, dari tepi-tepi itu sebagai batas threshold, mana yang object of interest, mana yang background. Dari itu baru kita bikin biner. Tapi kalau yang mau ngambil fitur warna atau ngambil fitur yang lain, ya apa adanya aja. Bisa jadi. Nggak perlu jadi biner maksudnya ya. Kalau yang bentuk ini harus jadi biner, karena kita lihat bentuknya kelonjongan, kepipihan gitu. Ini fitur yang bisa diambil dari sini. Tapi kalau kita mengambil fitur warna dari sini, ya variasi warnanya harus kita expose sedemikian rupa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup sih Pak. Oke, dari yang lain? Ya, silakan. Kan semalam jadi saya ngulik-ngulik tuh di dokumentasinya SK Image. Nah, itu nemu yang namanya RAG merging gitu. RAG. Di submodul apa? Saya ngambilnya di auto example. Ini. Ya. Yang RAG. Jadi dia itu ngambil warna yang sama. Kalau di situ contohnya yang gelas kopi. Di bawah kalau nggak salah. Ini. Iya. Jadi kan dari gambar. Jadi kayak gitu. Jadi kayak lukisan atau apa gitu. Namanya kalau kayak gitu. Baru nyoba-nyoba aja, cuman masih belum terlalu paham banget konsepnya kayak gimana. Itu kalau kelompok kita ngambilin kayak gitu gimana Pak? Nggak apa-apa, tapi nanti kan dijelaskan. Ini dia melakukan apa di sini. Nah, itu nanti laporannya dituliskan di blog. Supaya orang setelah adik-adik kelas kamu kan bisa belajar juga. Kalau ini mungkin bahasa Inggris lah. Kalian susah di awal, tapi kan setelah itu adik-adik kelas kalian bisa belajar, oh ternyata yang dilakukan seperti ini. Mereka nggak usah susah-susah translate gitu misalnya. Tapi kalau misalkan sebelum di RAG ini kita proses dengan yang proses yang lain gitu. Misalkan di proses RGB-nya dulu gitu Pak. Atau dijadiin HSV. Nanti hasilnya itu baru diproses ke RAG ini gimana tuh Pak? Bisa juga. Karena
ada juga Jadi nanti orang buat yang perbandingan gitu. betul. Nah, kan akhirnya kalian punya feeling kan. Sebenarnya ini gambar ini bisa diapain, apa aja kombinasi eksperimen yang bisa kita lakukan gitu. Karena ada beberapa orang juga melakukan pengambilan fitur dengan kombinasi ini. Jadi dia ngambil fitur tekstur atau bentuk itu khusus untuk jenis, misalnya warna, elemen warna red aja. Iya. Nanti baru red itu diproses lebih lanjut. Yang warna lainnya enggak gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat juga kalau yang diproses hanya red, yang diproses hanya green, pengaruhnya ada di mana gitu. Atau mungkin nanti hasil maksimalnya itu kayak gimana gitu ya Pak? Iya. Dari percobaan-percobaan. Nah, minimal kan kalian udah punya feeling lah. Kita mau melakukan percobaan apa gitu. Meskipun nanti kalau ini mau dijadikan penelitian, tetap baca literatur kan. Tapi udah pernah ngerjain secara teknisnya kayak gimana gitu. Pak, Oke, terima kasih Pak. Oke. Jadi mulai Jumat depan sepertinya akan lebih banyak bahasan teknis daripada teoritisnya ya. Udah, kalau berarti udah bisa install Python semua kan? Udah, Pak. Sudah, Ya, ya? Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Biasanya cukup, Pak. Alhamdulillah, oke. Kalau gitu saya cukupkan dulu pertemuan malam ini. Nanti kita lanjutkan lagi hari Jumat ya. Pekan-pekan berikutnya tetap Senin Jumat ya? Iya, Pak. Iya, Pak, karena hari Rabu kan ada mata kuliah saya gini. Oke. Jadi mulai jamnya sama, Pak. Sama-sama. Saya beda hari aja. Kalau agak sorean kepotong sholat jadi agak nggak enak gitu. Kalau ini kan dia lagi juga mungkin masih kerja, Pak. Iya. Kalau ini kan ya kita bablasin juga nggak apa-apa kan, nggak ada yang ngalang-ngalangin gitu. Iya, Pak. Iya. Baik, Betul, Pak. Ya, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.